Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahya Nandana, mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11, kelas 041A dari Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan hari ini, kita akan menjalankan segitiga restitusi apa yang sudah dialami di sekolah, khususnya kepada murid. Kita akan memperkenalkan diri dulu yang disampaikan oleh murid kami. Silakan. Baik, saya Mega Anindya Permata Putri. Saya dari kelas 12-6. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Mega. Jadi di sini saya mendengar atau saya melihat sendiri bahwasanya Mega itu setiap hari atau setiap saat terkadang itu datang di sekolah kurang tepat waktu, sehingga dari Bapak Ibu pengajar pada jam pertama itu terkadang mengabsen Mega itu tidak hadir. Apakah betul demikian, Mega? Iya, Pak, betul. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui mengapa Mega tersebut bisa datang sangat mepet sekali atau datang terlambat. Mungkin bisa dijelaskan. Itu kemungkinan dari segi waktu juga. Saya kurang bisa mengatur waktu saya. Jadi, walaupun saya setiap hari mengatur alarm untuk bangun pagi, benar saya bangun pagi, tetapi saya itu waktu yang diperlukan untuk mandi, siap-siap, menyiapkan bekal, membersihkan rumah terlebih dahulu, itu sangat mepet sekali gitu. Jadi saya kurang memperhatikan waktu. Ini akan seperti kayak ini udah mau masuk jam pelajaran gitu. Kenapa saya kok nggak buru-buru gitu? Iya. Tetapi saya malah karena takut hal tersebut, jadi saya itu lebih baik nggak melihat waktu gitu. Nah, gitu. Oke. Menarik apa yang dijelaskan oleh Mega terkait manajemen waktu. Iya. Yang ingin saya pahami dari Mega di sini yaitu Mega itu bangun pagi dimulai jam berapa bangunnya? Saya sekitar mulai dari jam 3:30 sampai jam 4 pagi saya sudah bangun. Sudah bangun. Terus kegiatan setelah bangun tersebut, kegiatannya apalagi mungkin dijelaskan sampai berangkat ke sekolah, biasanya sampai mepet itu. Coba dijelaskan, Mega. Ya, saya biasanya kalau bangun pagi itu kadang membuat bekal terlebih dahulu untuk ayah saya buat berangkat bekerja. Setelah itu saya biasanya membersihkan rumah bagian depan. Terus yang ketiga itu biasanya saya itu membersihkan kamar saya gitu. Jadi itu yang membuat Mega biasanya datangnya itu selalu mepet ya. Iya, tapi selain itu juga ada alasan saya kenapa apa namanya kadang juga kesiangan juga Pak. Walaupun di alarm, tapi tetap saja saya itu masih bangunnya siang. Alarm berbunyi gitu Pak. Saya itu bangun, tapi Kemudian, alah masih jam segini, oh bentar, gitu. saya masih capek, tidur dulu gitu. Oke, baik Itu itu tuh dikarenakan saya setiap hari pulang sekolah, saya harus membantu bude saya membuat jajan sampai malam, sehingga saya tidak mempunyai waktu buat istirahat gitu, Pak. Oh gitu. Iya, Betul. Memang kita tidak akan yang namanya memberikan hukuman atau apapun kepada mereka. Akan tetapi sebenarnya yang ingin Bapak ketahui seperti itu. Jadi cerita dari kegiatannya Mega, kemudian Ibu apa namanya Mega membantu orang tua sampai bahkan malam sebelum istirahat pun membantu Bude. Nah, kita karena tidak tahu hal itu. Jadi yang namanya manusia itu pasti apa namanya tidak lepas dari kesalahan, apalagi mengatur manajemen waktu tersebut. Apa yang sudah dijelaskan oleh Mega itu memang benar, apalagi kegiatan Mega
setiap hari itu sangat padat. Sekolah, di rumah, ya. Sehingga apapun yang dilakukan Mega, sehingga pada waktu pagi hari sampai kadang mepet dan terlambat, itu adalah bentuk yang namanya sudah menjadi kebiasaan. Kemudian saya sebenarnya ingin mencari solusi dari permasalahan hal ini. Kira-kira kalau mungkin Mega, apakah bisa mencari solusi secara dari saya kembalikan ke Mega? Seperti apa Mega? Saya pernah menyusun gimana caranya saya agar tidak terlambat sekolah. Karena itu saya alami dari kelas 10, saya sering sekali terlambat hingga saya di sini kelas 12. Kelas 12. Jadi saya menyusun jadwal jam segini sampai jam segini saya harus bagaimana, dan selanjutnya saya harus gimana, istirahat dari jam berapa sampai jam berapa, dan pengaturan tugas-tugas sekolah yang harus saya kerjakan. Oke, betul. Jadi saya ingin apa yang sudah dijadikan solusi untuk Mega sendiri itu nanti bisa berkelanjutan. Itu yang kita inginkan dari pihak saya sebagai guru mengajar ataupun nanti saya sebagai dari sekolah seperti itu. Memang terlihat kamu apakah senang melakukan hal tersebut? Ya, sepertinya kalau untuk terlambat saya kurang senang, apalagi kecewa sama diri saya sendiri karena tidak bisa memanajemen waktu itu. Oke, betul. Sekarang kita coba bertanya terkait apa yang sudah kita yakini di kelas kita. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati setelah bersama? Silahkan dijelaskan. Mungkin keyakinan disiplin, tapi selain itu juga ada keyakinan terkait menghargai satu sama lain, terkait saya sebagai siswa maupun saya siswa terhadap guru. Oke, betul. Jadi memang disiplin itu kita sudah sepakati bersama bahwasanya kita sudah memberikan keyakinan kelas datang harus tepat pada waktunya. Kemudian kita sudah menyepakati bahwasanya pembelajaran dimulai sejak 6.55 sudah berada di lapangan untuk beraktivitas olahraga. Itu yang kita sudah sepakati. Mengapa hal itu demikian? Ya karena kita agar terbiasa, tercipta rasa disiplin, kemudian kita juga menghargai waktu. Anda sebagai siswa menghargai waktu Anda untuk selalu tepat waktu, menghormati teman-temannya, sehingga tidak hanya teman-temannya saja tetapi juga kepada guru. Jadi saling menghormati dengan waktu tersebut yang kita sudah sepakati. Kemudian apakah tindakanmu tersebut itu sudah mencerminkan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Soalnya ini berhubungan dengan keyakinan disiplin, tapi saya melanggarnya. Karena saya sering kali tidak tepat waktu dalam mengikuti pelajaran di setiap harinya. Oke. Selain solusi apa yang sudah dijelaskan oleh Mega, saya ingin mendengarkan lagi solusi yang lain selain itu. Bahkan misal dari keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di kelas, saya ingin mendengar lagi terkait apa saja solusi yang kita bisa sepakati antara satu dengan yang lainnya, sehingga dari keyakinan yang sudah ada di kelas sebelumnya, kita sesama, saya sebagai guru, kemudian Mega sebagai murid, kita harus mempunyai keyakinan sehingga ya kita berharap bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Mega itu akan berkurang atau bahkan bisa lebih disiplin lagi. Monggo. Saya harus menerapkan percaya gitu. Terus tidak menyepelekan tentang waktu itu. Jadi saya harus yakin dan juga percaya dan nggak boleh malas-malasan. Jadi saya harus sekolah. Berarti saya itu harus berusaha tepat waktu atau mengikuti aturan yang sesuai yang berlaku di sekolah gitu. Jadi kalau emang harus disuruh jam 6.55, saya seharusnya berusaha untuk tepat waktu itu.
Jadi menurut saya itu yang harus saya terapkan. Oke, terima kasih. Akan kita sepakati hal itu secara bersama. Jadi kita kembali lagi seperti yang tadi, bahwasanya keyakinan kelas, apa yang sudah kita sepakati memang benar-benar harus dilakukan nantinya. Karena itu bukan untuk saya pribadi, tetapi salah satunya adalah untuk kebaikan Mega ke depannya. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, itu nanti akan berbuah hasil di kemudian hari. Kalau Mega sudah belajar yang namanya disiplin sejak dini, otomatis secara tidak langsung nantinya akan berbuah di kemudian hari, khususnya untuk masa depan Mega nanti yang lebih baik. Oke ya, mungkin itu. Terima kasih Mega atas kesempatan yang sudah bisa hadir di sini. Jadi Bapak memanggil Mega di sini bukan karena apapun, tapi kita ingin bersama-sama membangun keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, salah satunya disiplin dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih kehadirannya Mega. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Terima kasih Mega ya. Iya. Oke. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dibantu dengan dua murid saya sendiri, yaitu Dimas Dwi Cahyanandana, calon guru penggerak angkatan 11, kemudian dari kelas 041A Kabupaten Lumajang. Kemudian kebetulan saya dibantu dua murid saya atau rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askam Wajihillah. Saya dari kelas 10. Kemudian nama saya adalah Akbar Dimas Wayareza dari 10 6. Baik, gini Bapak kemarin itu ada informasi dari beberapa teman Bapak terkait perkelahian, di mana perkelahian tersebut itu saya tidak menemukan atau bertemu dengan Aska dan Dimas, betul ya? Ya. Jadi informasinya adalah pada saat kejadian tersebut Bapak berada di dalam sekolah. Kemudian kami diinformasikan bahwasanya ada beberapa teman Bapak memberikan informasi bahwa ada kejadian hal yang tidak diinginkan. Saya ingin bertanya kepada Aska terlebih dahulu. Sebenarnya pada saat Bapak di dalam sekolah itu lebih tepatnya kejadiannya di mana? Monggo. Oh. Kejadiannya di parkiran depan sekolah. Oh, di Ibu Umi ya. Ya. Terus? Waktu pulang sekolah. Waktu pulang sekolah. Terus pada waktu itu Aska itu kondisinya atau langsung pulang sekolah kemudian ke tempat parkir atau bagaimana? Ke tempat parkir dulu. Oh, ke tempat parkir dahulu. Oh, posisinya sepedanya Aska tidak di dalam sekolah berarti ya? Betul. Begitu pula dengan Dimas. Iya. Yang punya sepeda ini Aska atau Dimas? Aska. Aska. Berarti Aska bareng dengan Dimas ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Mungkin saya bertanya dengan Dimas dulu. Monggo, Dimas. Di awal kejadiannya itu sempat dikeluarkan masalah di sekolah. Ya. Terus pas awal pulang sekolah itu kok dipanggil sama Aska gitu. Betul. Terus saya
nyamperin Aska ke sana. Terus saya dipanggil itu dicari intim. Ya, terus sempat di sana itu di dalam parkiran itu sempat di masalahnya itu. Oke. Berarti berkaitan sudah berkelahi atau belum mungkin di dalam situ, ataukah masih terjadi apa namanya cekcok, omong dengan omong, ataukah sudah melakukan apa namanya cekcok sebentar ya. Oke. Yang melakukan pemukulan itu dari pihak Dimas sama Aska atau mungkin dari yang lain dulu mungkin? Dari lawan dulu ya. Nah, sebelum terjadi cekcok itu, sebelum terjadi pemukulan itu, apa ada apa namanya yang menjadikan sampai ada yang mukul lah, itu apa yang melandasi hal itu? Kurang paham Pak. Oh ya, gimana Dimas? Jadi awalnya tuh saya nggak tahu kan kalau tiba-tiba ada pemukulan itu awalnya. Saya cuma nyamperin anak itu yang dipanggil Aska, mau nanyain, tiba-tiba di situ. Langsung dipukul. Lah saat itu Dimas dipukul, apakah ada bantuan mungkin dari kelas 11 dari kelas yang lain mungkin selain dari temannya Mas Aska, mungkin ada teman yang lain mungkin yang membantu kelas 11? Jadi cuma masalah itu cuma saya aja sama yang punya masalah, cuma berdua saja ya, berarti kakak kelas itu cuma memisah. hanya memisah saja ya. Baik, kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain, baik dari Aska yang bersama dengan Dimas tidak ya. Jadi memang berbuat salah itu tidak apa-apa, semua manusia itu pasti ada salah, apalagi saya dulu juga pernah SMA, juga tidak pernah berkeroyok ya, tetapi pernah melakukan apa namanya bertengkar, itu pasti nggak apa-apa, nggak masalah. Akan tetapi sebenarnya manusia itu pada dasarnya memang tidak sempurna. Saya, apalagi Aska sama Dimas, tidak sempurna. Salah itu pasti terjadi. Mungkin saya pun juga pernah dulu melakukannya di SMP, bahkan saya pun juga sama. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, sebenarnya saya ingin mencari solusi dari dari permasalahan ini. Mungkin dari Aska mungkin ada solusi yang kita inginkan nanti untuk kedepannya itu seperti apa? Monggo Aska. Nah, kalau bisa kan sama. Betul, itu aja. Mungkin dari Dimas? Itu dari saya, kalau masalah di sekolah, karena untuk mencari semua sekolah itu bukan masalah, untuk di sekolah itu hanya mencari ilmu. Betul, ya. Jadi sudah kita sepakati di sini bahwasanya kalau Aska inginnya kalau di sekolah ya tidak untuk bertengkar ya. Begitu pula dengan Dimas, kalau sekolah ya tempat untuk menimba ilmu, cari ilmu. Betul. Saya ingin kita menyepakati hal itu. Ya, jadi semua sepakat ya. Supaya nantinya untuk ke depan Aska juga jadi anak yang lebih baik, begitu pula dengan Dimas. Seperti itu. Yang saya ingin ketahui lebih dalam, ya, terkait mungkin Aska memanggil Dimas itu mungkin ada alasan. Kenapa Aska memanggil Dimas belum? Kan aja Pak, Disuruh ya, diminta tolong kakak kelas untuk memanggil Dimas. Sebenarnya kakak kelas itu tahu apa enggak sama Dimas sebelumnya, kira-kira menurut Aska? Tahu kan enggak kenal. Tahu tapi enggak kenal ya. Kalau Dimas sendiri kira-kira tahu enggak alasan mengapa kakak kelas minta tolong sama Aska memanggil Dimas kira-kira? Kalau awalnya itu kalau manggil ya saya samperin Pak. Kalau masalah itu panggil enggak tahu. Enggak tahu ya. Baik, jadi apakah pada saat itu perasaan apa yang timbul di dalam diri Dimas khususnya? Karena kan yang bantu kan Aska, maksudnya tidak membantu mukul tapi membantu memanggilkan. Perasaanmu sebenarnya gimana di dalam waktu itu di dalam parkiran?
dulunya tuh ya perasaan biasa gitu. saja perasaan. Ya. Terus semenjak sudah perkelahian sudah bisa itu ya gimana lagi kalau ya sudah lah. Berarti istilahnya ya wis lah kan itu ya legowo ya. Okay. Tapi menurut Aska itu kira-kira merugikan orang lain nggak melakukan hal tersebut? Kalau sekarang kan nggak tahu Pak, kalau Oh ya, terjadinya permasalahan itu. Jadi sebenarnya merugikan ya sama orang lain ke orang lain ya kira-kira merugikan ke Bapak Umi ya selaku yang punya tempat parkir, merugikan teman-teman Aska juga, kemudian juga merugikan diri sendiri yang jelas ya. Sebenarnya tidak ada masalah terkait hal itu, hanya saja memang kita harus mempunyai rasa sikap saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya menghormati Aska, saya menghormati Dimas sebagai murid saya, apalagi kelas 10, begitu pula Aska dan Dimas juga saling menghormati, saling satu dengan yang lainnya dan juga dengan kakak kelas. Jadi saya juga ngomong sama kakak kelasmu bahwasanya ya harus ada saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Agar apa? Yaitu tujuannya yang dibilang oleh Dimas tadi, ya kalau sekolah ya sekolah, betul, memang itu yang kita utamakan. Sekolah ya sekolah, di sekolah ya sekolah, di luar ya mungkin di luar. Kalau sekolah ya khusus untuk mencari ilmu, supaya apa? Supaya nanti Dimas sama Aska menjadi orang yang lebih baik, bisa membimbing nanti adik-adiknya, ya membimbing keluarganya nanti. Itu yang kita inginkan. Ya, baik, kita akan melanjutkan dan menanyakan keyakinan. Mana keyakinan kelas itu kita sudah menyepakati. Apa keyakinan kelas yang kita sudah buat? Aska mungkin? Keyakinan yang disepakati di kelas adalah saling menghormati. Terus mungkin ada yang lain selain saling menghormati, mungkin Dimas? Kelas saya juga di antara. Baik, apakah keyakinan yang belum kamu tunjukkan kira-kira? Hargai Ya, tapi untuk saat ini bagaimana? Kalau untuk saat ini belum bisa menghargai kakak kelas dan teman-teman. oh ya. Baik, dari tindakan apa yang sudah dilakukan tersebut, apakah sudah menurut Aska sama Dimas, apakah sudah mencerminkan keyakinan kelas? Masih belum ya? Kalau Dimas? Sama masih belum. Paham ya dengan kelas. Jadi kita sudah menyesuaikan bahwasanya keyakinan kelas yang perlu kita sepakati bersama yaitu adalah hormat. Di mana hormat tersebut kita harus menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya. Sama dengan saya menghormati Aska dan Dimas sebagai murid, begitu pula Aska sesama Dimas dan Dimas. Nah, jadi saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, apalagi dengan teman sekelas. Ya. Apapun teman kelas kita, ya penting kita harus menghormati. Itu yang paling penting. Kemudian kita di sekolah tidak hanya dengan kelas 10 saja atau di kelas, tetapi juga ada kakak kelas, ada kelas 11, ada kelas 12 yang perlu kita hormati. Saya juga mengingatkan kepada kelas 11 dan 12 sama, harus bisa menghargai, menghormati adik kelas 10 ataupun kelas 11. Jadi agar apa? Agar rasa aman yang ada di sekolah itu bisa tercapai, bisa terwujud sehingga kita jauh dari kekerasan. Karena kita tidak ingin murid sini, siswa sini itu masuk ke dalam ranah tindakan kekerasan. Salah satunya bisa masuk lebih dari tindakan kriminal. Itu sangat tidak mencerminkan. Saya ingin Aska sama Dimas bisa lebih baik lagi nanti untuk kedepannya. Fokus belajar, belajar, dan belajar.
Jika ada kendala, jika ada masalah, bisa komunikasikan dengan saya ya di kesiswaan atau mungkin dengan wali kelasnya. Tidak ada masalah, tidak apa-apa. Sehingga apa? Sehingga kita bisa hidup guyup dan rukun. Nah, kalau di dalam organisasi kita, gimana caranya bisa membentuk persaudaraan yang bagus, ya seperti itu. Itu yang kita inginkan nantinya. Ya, itu saja. Mungkin terima kasih atas waktunya Aska, waktunya Dimas, atas kesempatan pada siang hari ini. Ya, semoga menjadi pelajaran buat saya pribadi dan menjadi pelajaran berharga untuk Dimas dan Aska. Itu saja mungkin dari saya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, ya, terutama untuk keluarga Aska sama keluarga Dimas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,